Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kesempatan perayaan Natal tahun ini, saya ingin berbagi kepada saudara-saudara tentang kisah daripada orang Majus. Banyak hal kita bisa belajar daripada kisah orang Majus ini. Yang pertama, berita tentang kelahiran Kristus dinyatakan kepada para gembala yang mewakili orang Yahudi, juga kepada orang Majus yang mewakili orang-orang non-Yahudi. Kita tahu orang-orang Majus adalah para imam berasal dari Mesopotamia atau daerah Irak atau Midian. Mereka mewakili seluruh bangsa non-Yahudi. Artinya, Kristus diberikan kepada semua bangsa di seluruh dunia, meskipun melalui orang Yahudi. Yang kedua, kita lihat bahwa kepada gembala, Allah mengutus malaikat sebagai utusan khusus yang menyampaikan berita tentang kelahiran Kristus. Tetapi kepada orang Majus, Allah mengutus bintangnya, ciptaannya, untuk menyatakan kelahiran seorang raja, yaitu Kristus. Maka kita lihat dari dua bagian ini, melalui utusan khusus yaitu malaikat, dan juga melalui wahyu umum yaitu bintang, Allah menyatakan kebenarannya. Maka melalui wahyu khusus maupun wahyu umum, Allah boleh menyatakan kebenaran, khususnya kelahiran tentang Kristus. Yang ketiga, kita lihat dari apa yang dipersembahkan oleh orang Majus. Mereka mempersembahkan kemenyan, mur, dan juga emas. Ini adalah satu berita rangkap tiga. Yang pertama adalah tentang kelahiran Kristus, yaitu anak yang saat itu sedang berada di hadapan daripada orang Majus itu. Dan mereka kemudian mempersembahkan, yang pertama adalah kemenyan. Kemenyan adalah sesuatu yang bahannya dipakai oleh imam orang Yahudi di bait Allah. Waktu mereka melakukan tugasnya, maka kemenyan itu dibakar. Maka ini simbol seorang imam. Maka Yesus adalah imam besar yang Allah sudah tetapkan. Dan jikalau imam di bait Allah mempersembahkan domba sebagai korban untuk penghapusan dosanya dan juga dosa daripada umatnya, tapi Yesus sebagai imam besar agung itu, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba agung untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Yang ketiga, kita melihat bahwa mur itu adalah dipakai untuk penguburan, untuk kematian. Maka persembahan ini memberitakan bahwa anak, yaitu Yesus yang baru dilahirkan itu, pada saatnya dia akan mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Dan persembahan yang ketiga adalah emas. Apakah emas dipakai sebagai mahkota untuk seorang raja, kemuliaan seorang raja? Maka Yesus, anak yang dilahirkan itu, Allah menjadi manusia. Dia akan mengalami penderitaan, kemudian mati, bangkit pada hari ketiga, dan diangkat dalam kemuliaan sebagai seorang raja. Ini merupakan satu berita rangkap tiga yang dinyatakan melalui orang-orang Majus. Dan yang terakhir kita lihat bahwa orang Majus datang. Mereka berkata, kami melihat bintang itu, yaitu yang menyatakan kelahiran seorang raja, dan kami datang untuk menyembahnya. Kami datang untuk menyembahnya. Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengenal siapakah Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan Juru Selamat kita? Dia adalah Allah menjadi manusia, dilahirkan di dalam kehinaan, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit, dan kemudian dia menyatakan kemuliaan, diangkat sebagai raja oleh Bapa. Apakah kita akan datang kepada Yesus dengan hati yang menyembah seperti orang-orang Majus? Mari saudara, kita renungkan. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.